Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nadia Reski Cayani. Di video kali ini aku akan membahas salah satu materi dari mata kuliah keterampilan membaca, yaitu membaca kreatif. Jadi disimak ya video ini dari awal hingga akhir. Apa yang dimaksud dengan membaca kreatif? Membaca kreatif yaitu membaca untuk mendapatkan nilai tambahan dari pengetahuan yang terdapat dalam bacaan dengan cara mengidentifikasi ide-ide yang menonjol atau mengombinasikan pengetahuan yang sebelumnya pernah diciptakan. Selanjutnya, menurut Nur Hadi tahun 1984, sebagai pembaca yang kreatif, kita harus bisa memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut. 1. Kegiatan membaca tidak berhenti saat menutup buku. Kedua, mampu menerapkan hasil membacanya untuk kepentingan sehari-hari. Yang ketiga, adanya perubahan sikap dan tingkah laku setelah proses membaca selesai. Yang keempat, hasil membaca berlaku sepanjang masa. Yang kelima, mampu menilai secara kritis dan kreatif bahan-bahan bacaan. Yang keenam, mampu memecahkan masalah kehidupan sehari-hari berdasarkan hasil yang dibaca. Rangkaian latihan membaca kreatif antara lain keterampilan mengikuti petunjuk dalam bacaan, kemudian menerapkannya, keterampilan membuat resensi buku, keterampilan memecahkan masalah sehari-hari melalui teori yang disajikan dalam buku, keterampilan mengubah buku prosa seperti cerpen atau novel menjadi bentuk naskah drama atau sandiwara, keterampilan mementaskan naskah drama yang telah dibaca, keterampilan mengubah bentuk puisi menjadi prosa, dan keterampilan melakukan teori cello. Membaca kreatif bertujuan untuk memahami informasi secara lebih mendalam, mengetahui sesuatu dengan lebih mendalam, dan agar para siswa terampil berkreasi dalam hal-hal dramatis, interpretasi lisan atau musik, narasi pribadi, ekspresi tulis, dan ekspresi visual, sehingga dapat disimpulkan bahwa membaca kreatif pada dasarnya bertujuan untuk memahami sesuatu dengan lebih tepat dan mendalam, serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Tarigan, pada tahun 1994, membaca kreatif bertujuan sebagai berikut. Yang pertama, dramatisasi. Pada tahap ini, siswa mendramatisasikan tema-tema dari sastra dalam kaitannya dengan pengalaman-pengalaman mereka sendiri atau situasi-situasi kontemporer. Pada tahap berikutnya, para siswa diberi kesempatan untuk menggunakan ironi, parodi, humor, dan aneka bentuk drama lainnya untuk menginformasikan isi penggalan-penggalan sastra ke dalam berbagai macam ekspresi, dalam hati, atau sudut pandang. Yang kedua, interpretasi lisan atau musik. Pada tahap ini, para siswa dilatih untuk membandingkan serta mengontraskan aneka ragam penggalan sastra melalui penggunaan interpretasi lisan dan musik. Para siswa dilatih mengadakan eksperimen dengan penafsiran-penafsiran lisan dan musik untuk mengubah suasana hati atau nada sastra. Selanjutnya yaitu yang ketiga, narasi pribadi. Pada tahap pertama, para siswa diberi kesempatan untuk menciptakan dan menghubungkan cerita-cerita berdasarkan alur, gagasan, ide, peristiwa, atau tokoh-tokoh dari bacaan mereka. Pada tahap kedua, keterampilan itu dikembangkan dengan cara mendorong cerita-cerita berdasarkan pengalaman-pengalaman mereka, tetapi dirangsang oleh sesuatu yang berasal dari bacaan mereka. Pada tahap berikutnya, para siswa membaca cerita-cerita lalu menghubung-hubungkannya setelah mengadakan perubahan-perubahan untuk mengubah beberapa aspek seperti suasana hati, nada, dan dampak cerita. Dengan kegiatan ini, para siswa dituntut banyak membaca cerita serta dapat menceritakannya kembali dengan kata-kata serta gaya bahasanya sendiri. Selanjutnya, yang keempat yaitu ekspresi tulis. Para siswa berlatih mempraktikkan ekspresi kreatif dengan cara menuliskan kembali cerita-cerita yang telah mereka baca. Para siswa didorong serta diujarkan untuk mengubah serta membentuk kembali peristiwa-peristiwa, tokoh-tokoh, suasana-suasana hati, atau gagasan-gagasan yang diambil dari cerita-cerita aslinya.
Dengan demikian, para siswa menciptakan versi mereka sendiri. Para siswa menulis cerita-cerita dan lakon-lakon asli yang menghubungkan beberapa aspek sastra dengan pengalaman-pengalaman pribadi atau situasi-situasi kontemporer, dan ditingkatkan dengan upaya menyuruh serta mendorong para siswa menuliskan kembali pengalaman-pengalaman sastra pilihan dengan cara mengubah aspek-aspek yang ada kaitannya dengan suasana hati, nada, gaya, mode, atau dampak cerita. Selanjutnya yang kelima, ekspresi visual. Tahap pertama kegiatan ini dengan cara memberikan kesempatan kepada para siswa untuk menciptakan suatu karya atau produk visual, seperti suatu gambar atau model tanah liat, yang menggambarkan suatu adegan, objek, tokoh, ataupun gaya yang berasal dari bacaan mereka. Kemudian, siswa menciptakan gambaran-gambaran visual yang menghubungkan beberapa aspek bacaan mereka dengan pengalaman-pengalaman pribadi ataupun dengan situasi-situasi kontemporer. Tahap berikutnya, siswa mengubah aspek-aspek bacaan mereka, misalnya suasana hati, mode, dan dampak melalui gambaran visual. Selanjutnya yang keenam, aneka tujuan. Tujuan-tujuan ini terbagi atas 3 tingkatan. Seperti yang pertama ada tujuan tingkat A sampai C, yaitu kelas 1 sampai 2 SD, tujuan tingkat D sampai E, kelas 3 sampai 4 SD, yang C tujuan tingkat F sampai G, yaitu kelas 5 sampai 6 SD. Nah, manfaat dari membaca pemahaman secara kreatif ada berbagai macam, yaitu salah satunya dari membaca kita dapat menerapkan berbagai pengetahuan baru yang telah kita peroleh untuk mengembangkan karir. Selain itu, kita mampu meningkatkan kemampuan di dalam berbagai bidang sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, selanjutnya kita juga dapat mempraktikkan menulis sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam buku. Nah, membaca kreatif juga akan memberikan banyak manfaat dalam berbagai bidang. Contohnya, wacana tentang cara membuat makanan atau merawat kesehatan tubuh. Nah, dengan membaca, kita bisa memperoleh berbagai knowledge dan itu akan membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penyampaianku mengenai membaca kreatif. Semoga kita bisa menerapkan kemampuan pemahaman membaca kreatif ini dalam kehidupan sehari-hari dan kita bisa memperoleh manfaatnya. Aku mohon maaf jika penyampaianku, penjelasanku mengenai membaca kreatif ini masih terdapat banyak kekurangan, dan mungkin ini adalah menjadi video terakhir dari video mengenai keterampilan membaca, karena bab membaca kreatif ini adalah bab terakhirnya. Jadi itu saja yang bisa aku sampaikan. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.